요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도돼. Aku ingin bertemu dengan koki yang menyajikan masakan ini. Maaf Nona, tapi koki kami sedang sibuk. Apa kalian akan membantahku? Aku ini teman dari anak pemilik restoran ini. Cepat panggilkan aku kokinya, atau kalian kulaporkan pada ibunya Alfredo. Sang pelayan pun mau tidak mau menuruti permintaan perempuan itu. Hei Rahmat, kau diminta bertemu seorang tamu di luar. Rahmat yang kebingungan pun menghampiri pelayan itu. Aku? Tapi kenapa? Apa terjadi sesuatu dengan masakanku? Tanya Rahmat. Sang pelayan pun hanya mengangkat dua bahunya tanda tak tahu. Rahmat pun melepas apronnya dan sedikit membersihkan seragam chefnya, lalu keluar dari dapur dan berjalan di belakang sang pelayan. Permisi Nona, ini dia chef yang memasak makanan Anda, ucap pelayan itu dan pergi. Rahmat membungkukkan badannya sedikit sebelum bertatap muka dengan perempuan itu. Maaf, apa makanannya terdapat kekurangan rasa atau penyajian? Tanya Rahmat ramah sambil tersenyum. Wow, sejak kapan Bibi punya seorang chef setampan ini? Celetuk perempuan itu. Telinga Rahmat sedikit memerah saat dipuji oleh perempuan berambut pendek itu. Tidak, masakanmu malah sangat enak. Dan aku mau berterima kasih atas makanannya secara langsung. Dan sekalian mengajak berkenalan. Siapa namamu, Chef? Tuturnya. Nama saya Rahmat Putra Archie. Nona, ucap. Rahmat. Rahmat, namamu setampan parasmu. Apa aku boleh minta nomor ponselmu? Aku lupa mengenalkan diriku, namaku My Baby. Sudah lama sekali kita tidak menghabiskan waktu bertiga seperti ini. Beberapa hari ini kamu banyak menghabiskan waktu bersama Alfredo dan Bang Brandon. Sungguh kecewanya kami. Kami sangat merindukanmu sayang, ujar William yang berpura-pura menangis. Brandon dan Tristan langsung memeluk tubuh Mungi Laura dengan erat. Iya, tepat sekali. Mereka saat ini berada di kampus Versailles. Temu kangen ceritanya. WKWKWK. Gue kasihan banget sama lo Laura. Hidup lo sangat menyedihkan semenjak lo mengenal kita, dan terutama Alfredo. Nyawa lo nyaris hilang beberapa kali. Kali ini Tristan yang memeluk Laura sendirian, sembari mengecup sayang puncak kepala Laura. Apaan sih? Kenapa pada dramatis gini sih? Tuan-tuan yang terhormat, saya baik-baik saja. Terima kasih atas pedulinya tuan-tuan. Saya merasa sangat tersanjung. Tapi jangan main peluk-meluk dan cium segala. Ini namanya ngambil kesempatan dalam kesempitan, celetuk Laura sembari memanyunkan bibirnya lucu. Hal itu berhasil membuat Tristan dan William terkekeh geli dan gemas berbarengan mencubit pipi Laura yang cabi. Tapi lukamu kan belum sembuh, kenapa kamu sudah masuk? Tanya William menyentuh lembut setiap luka di wajah Laura. Hehehe, tidak apa-apa tuan, saya akan bosan jika di rumah terus, jawab Laura. Berserang tidak lama, Rida pun datang. Tristan dan William pergi meninggalkan kedua sahabat tersebut. Kenapa kau harus masuk kuliah sekarang, Laura? Kau kan bisa istirahat dahulu di rumah, kesal Rida. Aku tidak ingin tertinggal pelajaran jauh, Rida. Aku juga tidak apa-apa. Tapi tetap saja. Dasar keras kepala. Kalau Rida cemberut, Laura pun tertawa. Tiba-tiba Alfredo datang dan menarik tangan Laura. Tuan, ada apa? Tanya Laura kaget. Aku kan sudah bilang padamu untuk tidak datang ke kampus dulu. Pikirkan luka di kepalamu. Di mana otakmu? Ketus Alfredo. Tuan, aku sudah tidak apa-apa, jawab Laura. Akan merepotkanku jika kepalamu terbentur lagi. Tahu? Balas Alfredo. Rida sedikit cemberut atau lebih tepatnya iri melihat Alfredo yang sangat perhatian dengan Laura. Ia tahu ini bukanlah bentuk perhatian seorang majikan pada bawahannya. Ini lebih tepat seperti perhatian untuk seorang kekasih. Alfredo. Rida tiba-tiba menggenggam tangan Alfredo yang terletak di atas meja. Hal itu juga disaksikan oleh Laura. Alfredo yang sedikit tersentak segera melepas genggaman tangan Rida. Ada apa denganmu? Apa kau tidak waras? Bentak Alfredo. Alfredo,
Bagaimana kau bisa sekasar dan secuek ini, padahal kemarin-kemarin kau begitu manis. Dan aku juga masih ingat saat kau menciumku di depan semua orang, ucap Rida. Selama ini Rida selalu menahan semuanya. Ia benar-benar seperti dipermainkan oleh Alfredo. Ia selalu meminta jawaban tapi Alfredo tidak pernah menanggapinya. Aku kan sudah bilang jangan diambil hati. Aku begitu karena kasihan padamu. Karena kau dibully oleh Alia dan yang lain. Aku juga sudah bilang aku tidak menyukaimu, balas Alfredo. Lalu siapa yang ada di hatimu? Apa tidak bisa kau jatuh cinta saja pada diriku? Siapa yang kau cintai? Tanya Rida. Laura mendelikkan matanya. Ia teringat beberapa kali tuannya mengatakan cinta padanya. Dan jika Alfredo memberitahu Rida ia mencintai Laura, tamat sudah persahabatan mereka. Rida pasti akan sangat kecewa pada dirinya. Laura, aku mencintainya, ujar Alfredo. Runtuh sudah semuanya. Begitu Alfredo pergi, Laura langsung diam menatap dirinya tidak henti. Rida, aku bisa jelaskan. Ucapan Laura terhenti saat Rida menyuruhnya diam menggunakan tangannya. Pantas saja selama ini kau bertingkah aneh di depanku. Pantas saja kau selalu menolak untuk membantuku dekat dengan Alfredo. Apa kau juga mencintai Alfredo? Tanya Rida intens. Rida, dengar dulu. Aku selalu berniat membantumu dekat dengan Tuan, tapi apa? Tapi kau tidak ingin karena kau juga mencintainya kan? Jawab aku, Laura. Kau cemburu kan? Sentak Rida. Laura menggeleng dan mengikuti Rida yang sudah berdiri ingin meninggalkan dirinya. Kau sangat serakah, Laura. Kau kan sudah punya Tuan Brandon. Bagaimana bisa kau juga mencintai Alfredo? Tidak seperti itu, Rida. Dengarkan aku dulu. Cukup. Persahabatan kita cukup sampai di sini saja. Dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Rida menarik tangan Laura dan mencabut gelang persahabatan mereka. Lalu membuangnya begitu saja. Dan ia juga mendorong Laura sampai Laura jatuh tersungkur. Kenapa kau tidak bisa menjawabnya? Cinta atau tidak? Brandon sedang menyedot minuman yang ada di tangannya sambil terus memperhatikan kekasihnya yang tengah duduk di sebelahnya dengan gelisah dan terus menelpon seseorang, tapi sepertinya tidak diangkat. Ia terus memperhatikan kekasihnya itu. Ada apa, sayang? Tanya Brandon. Barulah Brandon bertanya saat Laura sudah selesai dengan ponselnya. Rida marah padaku dan memutuskan persahabatan kami, keluh Laura dengan wajah sedihnya. Brandon meletakkan minumannya dan membuka kedua tangannya lebar, memberi kode supaya Laura memeluknya. Laura yang mengerti pun langsung memeluk tubuh kekasihnya dan langsung menangis. Brandon, aku tidak ingin persahabatanku dengan Rida hancur. Ia adalah satu-satunya teman yang aku miliki. Mencoba untuk menenangkan sang kekasih, Brandon menepuk-nepuk punggung sang kekasih sambil menciumi kepala Laura. Tenanglah sayang, semua masalah bisa selesai jika kamu bersikap tenang. Laura mengusap air matanya tapi tetap enggan melepas pelukan Brandon. Aku akan membantumu berbicara padanya. Memangnya apa masalahnya? Tanya Brandon. Apa aku harus memberitahu Brandon? Bagaimana jika nantinya aku menyakiti hatinya? Kenapa diam, sayang? Laura sadar, jika ia terus terang dan mengatakan bahwa Alfredo sudah mencintai Laura, pasti Brandon akan terluka. Dan Laura jamin Brandon dan Alfredo pasti akan bertengkar gara-gara dirinya. Ia tidak ingin hal ini terjadi. Lebih baik tidak mengatakannya, kan? Tidak, Brandon. Aku tidak ingin kamu terlibat. Aku akan menyelesaikan masalahku sendiri. Aku tidak ingin merepotkanmu terus, ucap Laura beralasan. Aku tidak pernah merasa direpotkan oleh kekasihku sendiri. Kau ini ada-ada saja, balas Brandon. Ia pun mengecup pipi Laura dan mengeratkan pelukannya pada sang kekasih yang telah membuatnya berubah itu. Laura, aku sangat mencintaimu. Terima kasih telah merubahku. Aku harap kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Hanya kamu yang bisa membuatku bahagia. Berjanjilah tidak akan pergi dariku, ucap Brandon tiba-tiba. Laura terheran mengapa Brandon tiba-tiba mengatakan hal itu padanya. Ia bingung harus menjawab apa. Ia mencintai Brandon tapi nampaknya ada satu tempat khusus di hatinya yang sudah diisi oleh orang lain. Laura, panggil Brandon. Aku juga mencintaimu. Aku berjanji tidak akan meninggalkanmu, Brandon,
jawab Laura. Dan semuanya terdengar jelas di telinga Alfredo yang ternyata tengah berada di belakang mereka, sengaja membuntuti Laura saat ia izin akan pergi keluar bersama Brandon. Jadi kau benar-benar mencintai Brandon? Alfredo mengambil ponselnya dan menghubungi nomor seseorang. Hubungi papiku dan bilang aku menyetujuinya. Laura, Tuan Muda memanggilmu ke kamarnya, ujar Dahlan, mengangguk dan meninggalkan sarapannya begitu saja menuju kamar Alfredo. Ia mengetuk pintu dahulu dan langsung masuk ketika suara Tuan Alfredo menyuruhnya masuk. Ada apa, Tuan? Oh, Tuan akan kemana? Kau sudah sarapan? Tanya Alfredo. Laura mengangguk. Aku akan merilekskan pikiranku, panaskan mobilku. Aku akan pergi ke suatu tempat dan melakukan hunting foto. Satu lagi, kau ikutlah denganku. Kau bisa menyetir kan? Maka jadilah supirku. Baik, Tuan. Laura pun menuruti perintah Alfredo seperti biasa. Setelah memanasi mobil, ia pun bergegas ke kamarnya untuk mandi dan bersiap-siap juga. Ia sempat mengecek ponselnya dan melihat ada pesan dari Brandon yang mengatakan bahwa hari ini Brandon sedang ada tugas di luar kota, sedangkan William dan juga Tristan ikut bersama Brandon. Kau sudah selesai? Laura mendengar Alfredo dari luar kamarnya. Ia pun bergegas keluar untuk menemui sang tuan. Dan saat keluar ia melihat Alfredo sudah mengalungkan satu kamera di lehernya dan menenteng beberapa tas. Alfredo memberikan tasnya pada Laura dan mereka pun segera menuju mobil. Biar aku yang menyetir, kau tidak tahu jalannya. Tapi kan Tuan tadi meminta saya jadi supirnya. Tuan bisa memberi arahan kepada saya, Tuan. Tidak usah menyetir, biar saya saja. Akan merepotkan. Sudah minggir duduk di kursi sebelahku. Laura pun hanya bisa menuruti perintah sang tuan, daripada pagi-pagi kena omel fikirnya. Satu hal lagi, jangan bilang pada siapapun kita akan pergi ke tempat tujuan kita, apalagi pada Brandon. Aku hanya ingin menghabiskan waktuku sendiri. Laura mengangguk. Akhirnya mereka pun pergi. Memang benar apa yang dikatakan Alfredo. Jalanan menuju tempat Alfredo memotret cukup sulit dan banyak jalan yang belum pernah Laura lalui sebelumnya. Tidak membutuhkan waktu lama untuk tiba di tujuan mereka. Mereka pun telah tiba. Rupanya Alfredo akan melakukan hunting foto di suatu padang rumput yang terdapat banyak bunga-bunga di sekitarnya. Tempat yang belum pernah Laura datangi sebelumnya. Tempatnya begitu indah, sampai-sampai Laura terpukau melihatnya. Ia juga sangat kegirangan melihat keindahan ciptaan Tuhan yang terpampang di hadapannya ini. Tuan, tempat ini sangat indah, ucap Laura yang menghampiri sang tuan yang sudah terlebih dahulu keluar dari mobil. Kau suka tempat ini? Tanya Alfredo. Laura mengangguk. Aku sangat menyukainya, Tuan. Alfredo mengulas senyum saat mengetahui Laura menyukai tempat pilihannya ini. Maka diam-diam ia memotret Laura yang sudah lebih dulu melangkah menghampiri bunga-bunga itu.